selamat datang di channel Feby Suka Mengabdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Feby Suka Mengabdi bersama saya Alex Faruriza. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan riset pemasaran. Nah, seperti kita ketahui, banyak sekali manajer ya dengan pengalaman yang sangat luar biasa, sangat luas sekali. Mereka itu dapat membuat tebakan-tebakan, ramalan, dan juga strategi berdasarkan dengan pengalaman dan intuisi yang telah mereka punyai. Akan tetapi, pasar dan juga selera konsumen ini cenderung relatif cepat ya untuk berubah itu. Ya, jadi sangat dinamis sekali. Nah, sehingga bisa saja pengalaman-pengalaman ini tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Nah, seperti Dan Ariely, ya, penulis sebuah buku yang berjudul Predictably Irrational, menyampaikan bahwa individu yang bahkan sudah berpengalaman pun bisa sangat salah dalam pengambilan keputusan mereka. Bahkan ketika keputusan ini merupakan sesuatu keputusan yang akan berkonsekuensi sangat penting. Maka dari itu, disinilah peran dari riset pemasaran ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan adanya riset ini nanti akan menjembatani ya dari intuisi dan juga pengalaman beserta dengan data real yang ada di pasar begitu. Nah, biasanya riset pemasaran ini mengacu pada ilmu-ilmu sosial ya, sedangkan untuk metodenya pun bisa dari beragam metode, bisa kuantitatif maupun kualitatif dengan teori-teori yang banyak pula. Nah, kemudian untuk tools-toolsnya juga banyak. Kita bisa menggunakan survei, ya, focus group discussion, bisa menggunakan eksperimen atau etnografi dan juga lain sebagainya. Bahkan di era seperti sekarang ini kita bisa menggunakan dari big data gitu ya, bisa juga melihat survei dari e-commerce, sosial media ya, ataupun survei internet lainnya, misalkan menggunakan Facebook Ads ya, Google AdSense dan lain sebagainya. Sekarang itu sudah banyak ya tools-tools yang bisa kita gunakan. Coba sih kita lihat bagaimana terkait dengan definisinya gitu. Ya, jadi menurut American Marketing Association, ya, riset pemasaran itu merupakan fungsi yang menghubungkan antara organisasi ke pasarnya melalui pengumpulan informasi. Ya, informasi ini memfasilitasi identifikasi dan juga definisi dari peluang dan juga masalah yang digerakkan oleh aktivitas pasar, serta ada pengembangan-pengembangan dan evaluasi atas tindakan pemasaran. Nah, sedangkan menurut Rangkuti 2013 ini menyampaikan bahwa riset pemasaran itu adalah kegiatan penelitian di bidang pemasaran yang dilakukan secara sistematis mulai dari perumusan masalah sampai dengan interpretasi hasil penelitian, di mana kesemuanya ini ditujukan untuk masukan bagi pihak manajemen dalam rangka identifikasi masalah dan juga pengambilan keputusan untuk pemecahan suatu masalah. Nah, berdasarkan definisi-definisi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan juga peluang di pasar, ya, di mana hasilnya nanti ini bisa digunakan untuk mengevaluasi dan juga mengembangkan strategi pemasaran, serta digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan manajer ataupun pengambil keputusan lainnya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa sesungguhnya riset pemasaran itu merupakan suatu proses yang sistematis. Jadi proses ini meliputi kegiatan-kegiatan seperti mendesain metode pengumpulan informasi, pengelolaan proses pengumpulan informasi sampai dengan menganalisis dan serta menginterpretasikan hasil penelitian. Bahkan
sampai dengan mengkomunikasikan hasil dari temuan-temuan penelitian ini kepada pengambil keputusan atau stakeholder. Nah, perlu kita ketahui juga dalam riset pemasaran ini memiliki tujuan tentunya. Adapun tujuannya itu kita bisa membaginya menjadi 3, yaitu evaluating, understanding, dan juga predicting. Oke, kita coba untuk membahas satu persatu. Untuk evaluating, ya, tujuan evaluating ini terkait dengan evaluasi. Jadi riset pemasaran yang bertujuan untuk evaluasi ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, mungkin fungsi ini bisa juga termasuk terkait dengan review terhadap brand positioning yang sudah ada, ya, dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya misalkan, ataupun terkait dengan riset terhadap market share dan lain sebagainya. Nah, kemudian tujuan yang kedua yaitu terkait dengan understanding, yaitu untuk memahami. Siapa yang dipahami? Yang dipahami adalah konsumen tentunya, ya, pelanggan. Jadi pada tujuan ini, ya, penelitian ini menekankan untuk memahami konsumen bahwa mereka itu adalah salah satu insight, ya, atau masukan-masukan yang penting bagi perusahaan. Jadi dengan memahami konsumen, perusahaan ini dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan juga keinginan dari konsumen tersebut, serta keluhan-keluhan yang mereka rasakan, ya. Terus kemudian untuk contohnya kita bisa melihat seperti kebiasaan-kebiasaan dan juga perilaku konsumen, ya, serta harapan-harapan dan juga keluhannya, ya, ada testimoni dan lain sebagainya terhadap produk kita, atau bisa melalui customer care gitu kan. Nah, terus kemudian terkait dengan predicting, ya. Jadi fungsi riset pemasaran ini merupakan prediksi yang dilakukan dalam riset pemasaran. Ya, mungkin ini adalah riset yang sangat berisiko, ya, karena sifatnya ini sangat relatif, ya. Jadi terkadang kalau salah risetnya itu bisa menjadi marketing myopik gitu. Nah, terus kemudian ketika sebuah brand ini ingin membidik pasar yang baru, ya, maka riset pemasaran ini selalu dijadikan sebagai bahan acuan utama. Begitupun juga perusahaan yang ingin menyusun strategi pemasaran yang baru. Nah, riset pemasaran ini menjadi suatu penilaian yang utama bagi perusahaan. Nah, setelah kita memahami tujuan-tujuan dari riset pemasaran, alangkah baiknya kita juga mengetahui terkait dengan klasifikasi riset pemasaran. Nah, mungkin kita bisa membaginya menjadi 2, ya, yaitu riset untuk identifikasi masalah dan juga riset untuk pemecahan masalah. Nah, untuk yang riset identifikasi masalah, ada beberapa contoh yang bisa kita pelajari, ya. Misalkan kayak riset potensi pasar, riset pangsa pasar, kemudian riset kesan dari konsumen, riset karakteristik pasar, riset penjualan, riset terhadap tren bisnis yang ada, dan juga riset terhadap peramalan bisnis dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk riset pemecahan masalah itu ada beberapa, misalkan kayak riset segmentasi pasar, riset produk, riset harga, riset promosi, riset distribusi, dan juga riset terhadap masalah-masalah di pemasaran yang lainnya. Nah, nanti untuk selanjutnya kita juga akan membahas terkait dengan riset pemasaran itu bisa dilakukan oleh pihak internal ataupun eksternal, di mana pihak internal nanti akan dilaksanakan oleh divisi riset pemasaran, sedangkan untuk riset eksternal, ya, atau menggunakan pihak eksternal ini ada penyedia jasa layanan riset pasar biasanya. Nah, dan juga nanti kita akan membahas pula terkait dengan proses di riset pemasaran yang akan disampaikan pada video selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga tonton video-video dari channel Feby Suka Mengabdi. Bersama saya, Alex Faruriza, saya ucapkan terima kasih.
subscribe ya.